Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertatap muka pada mata pelajaran sejarah ini. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita semua memeriksa kebersihan dan kesiapan kita dalam belajar pada hari ini. Ya, baik semuanya. Barangkali ada yang belum siap, silahkan siapkan diri kalian di sini. Yang sekitarnya masih belum bersih, silakan untuk dibersihkan. Bagi yang pikirannya masih ada di pasar, masih ada di mall, masih ada di tempat fitness ataupun masih ada di mana-mana, silakan fokuskan pada pembelajaran kali ini. Ya, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir. Adapun setelah saya melihat presensi hari ini, ada 3 anak yang tidak hadir, yaitu ada Saskia, ada Mahyana, dan juga ada Akmalia. Semoga kita semua masih tetap sehat selalu agar kita bisa beraktivitas setiap harinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, VOC, dan juga kolonial Belanda. Ya, pada kesempatan kali ini kita juga masih akan tetap melanjutkan pembelajaran mengenai perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hal yang berbeda. Kita ulas sebelumnya materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada materi mengenai tokoh-tokoh pejuang bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan, tentu dari berbagai daerah. Dimulai ada dari tokoh dari Aceh, yaitu ada Sultan Agung Muhayyad Shah, kemudian ada Sultan Babungko dari Kesultanan Ternate, kemudian ada nanti Sultan Agung dari Mataram, ada Sultan Agung Tirtayasa dari Banten, ada Sultan Hasanuddin dari Makassar, kemudian nanti ada I Gusti Ketut Cilantik dari Bali, ada juga Cut Nyak dari Aceh, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Mungkin anak-anak masih tahu ya. Oke. Nah, selain itu pada pertemuan kemarin juga kita telah membahas mengenai karakteristik perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajahan baik itu Portugis, Spanyol maupun kolonial Belanda. Oke, karakteristik yang pertama bahwa perlawanan itu sangat tergantung pada pemimpin. Artinya saat pemimpin itu mati ataupun ditangkap, maka perlawanan usai. Kemudian karakteristik yang kedua, perlawanan itu bersifat kedaerahan. Artinya mereka masih melawan para penjajah itu untuk mempertahankan daerahnya sendiri, karena pada saat itu belum ada kesadaran nasional. Berbeda nanti dengan perlawanan bangsa Indonesia setelah abad ke-20. Adapun yang ketiga, itu perjuangan masih bersifat fisik. Nah, berbeda dengan nanti setelah abad ke-20, ada juga jalur diplomasi. Nah, pada sebelum abad ke-20, perlawanan masih bersifat secara fisik. Oke, nah kemudian dari segi pemimpinnya, pemimpin biasanya berasal dari tokoh-tokoh yang penting di masyarakat, yang tokoh-tokoh terpandang, biasanya dari kalangan bangsawan ataupun tokoh agamawan. Oke, kemudian dalam segi organisasi sangat tidak terstruktur, berbeda dengan setelah abad ke-20. Setelah abad ke-20, perlawanan dilakukan oleh organisasi-organisasi pergerakan yang sudah terorganisir dengan baik. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan. Nah, untuk kalian semua, harap perhatikan pembelajaran kali ini karena kita akan belajar dengan cara yang berbeda. Ya, pada kesempatan kali ini nanti Ibu akan menayangkan sebuah video monolog mengenai Cut Nyak. Nah, silakan kalian amati dan analisis mengenai karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad 20, apakah sesuai atau tidak dengan yang ada dalam monolog tersebut. Apakah monolog tersebut menggambarkan karakteristik perlawanan sebelum abad ke-20 atau tidak. Jika ada pertanyaan, nanti setelah Ibu menayangkan video berikut ini. Oke, untuk lebih lanjutnya silahkan simak video berikut ini. Suamiku Teguh Ibrahim adalah seorang panglima perang yang terkenal pantang tunduk pada bangsa KP. Seorang lelaki gagah yang akan keras pada siapapun yang berhati lemah menghadapi KP-KP biadab. Namun seberapa kerasnya Teguh Ibrahim, aku adalah istrinya yang tahu betul bagaimana caranya melunakkan hatinya. Aku tidak pernah bosan mendengarkan cerita-ceritanya.
Aku tidak hanya terbuai saat mendengarkan suaranya yang merdu ketika ia mengaji. Namun setiap kali mendengarkannya berkisah, aku seperti merasakan sendiri peristiwa-peristiwa yang diceritakannya. Dari kisah-kisah teladannya itulah, maka tumbuh kesadaranku bahwa dalam hidup kita harus membela kebenaran. Ya, usiaku memang sangat belia saat itu. Namun darinya aku menyadari bahwa kedewasaan seorang perempuan tidak dilihat dari usianya, namun bagaimana ia mampu menghayati hidupnya. Malam itu aku mendengarkan kisah-kisah Ibrahim. Aku mendengar kisah-kisah dari para pejuang di bagian timur. Hasanuddin dari Makassar, Diponegoro dari Jawa. Mereka semua sama seperti rakyat Aceh, mengangkat senjata sampai titik darah penghabisan untuk mengusir KP dari buminya tercinta. Hampir seluruh rakyat Aceh bertekad untuk mengusir KP dari bumi Nanggroa, kecuali seorang pengecut bernama Tekuneh. Mendengar nama itu saja tak sudi aku membicarakannya. Keparat itu terlalu takut harta bendanya musnah, sehingga ia lebih memilih bersembunyi di balik KP biadab itu. Beruntung suamiku Tuku Ibrahim masih memiliki 200 pasukan yang pandai bersenjata. Belum lagi Raja Pidi. Ia mengirimkan sekitar 1.500 pasukan yang pandai bersenjata. Kalian tahu bukan orang-orang Pidi itu? Mereka adalah manusia-manusia yang tak kenal takut. Mereka bahkan bisa menjadi barisan penggempur, meskipun hanya bersenjata kelewang. Malam itu juga, berangkatlah Ibrahim beserta ribuan pasukannya untuk menghalau niat busuk KP biadab. Angkasa bergetar oleh suara meriam yang menggelegar. Pertempuran sengit itu terjadi selama hari demi hari, namun tak sedikit pun menyurutkan semangat kami. Hingga sampai pada hari kelima. Ya, aku ingat betul hari itu. Sekitar 17 kapal serdadu didatangkan dari Ambon, Minahasa, dan Jawa. Mereka menurunkan layarnya untuk membantu pasukan KP dalam menyerang kami. Pasukan kami tidak mengenal takut sedikit pun. Namun karena jumlah pasukan yang begitu besar, memaksa kami mundur ke pedalaman. Namun apa yang kutakutkan terjadi juga. Dari kejauhan aku mendengar orang-orang berteriak, Masjid Agung dibakar. Langkahku berhenti, darahku berdesir. Aku kembali ke medan pertempuran. Aku tidak peduli lagi apakah KP biadab itu akan menembaki tubuhku hingga mati. Di hadapan rakyatku aku berteriak, "Hai orang-orang Aceh, lihatlah dengan mata kepala kalian sendiri. Anak-anak kita dan perempuan-perempuan kita dibunuh dengan keji. Masih adakah di antara kalian yang mau tunduk pada bangsa biadab itu?" Betapa menyakitkan melihat rakyatku diinjak-injak. Masjid kami, desa kami, habis dimakan api.
Hari itu 30 Desember, desaku luluh landa. Mayat-mayat berkelimpangan bersama dengan desaku yang rata dengan tanah. Keesokan paginya, anak-anak dan perempuan-perempuan yang selamat bersiap untuk mengungsi. Sementara para lelaki mereka bersiap kembali ke medan pertempuran. Pagi itu suamiku Teguh Ibrahim sudah sejak subuh siap berkemas. Ada perasaan ganjil saat ia berkata, "Pojok, jika terjadi satu hal denganku, aku telah menyiapkan 70 pasukan untuk menjagamu. Sudah puluhan kali aku melepas Ibrahim ke medan perang. Namun baru kali ini aku merasa cemas. Aku hanya bisa memandangi suamiku di ujung dipan. Tak tahukah engkau, Cutbang, hatiku kalut. Namun aku tidak bisa seperti itu. Aku harus tetap tegar. Bukankah itu yang dibutuhkan oleh seorang panglima perang? Seorang istri yang tetap tegar, bagaikan lilin yang apinya tak kunjung padam. Sebelum bergabung dengan pasukannya, Ibrahim menoleh padaku dan menatapku dengan tatapan yang dalam. Kuteduhkan wajahku, meskipun di dalam hati berulang kali aku berbisik, Bismillah, Bismillah, suamiku akan kembali pulang. Langit tampak kelabu saat itu. Seekor burung terbang bergegas dengan mengepakkan sayapnya yang cemas. Apakah ini sebuah isyarat? Aku hanya bisa memandang suamiku menghilang di balik gelap. Doaku bersamamu, Teguh. Firasat seorang perempuan melekat erat kepada kekasihnya. Siang itu beberapa pejuang kembali datang dengan membawa tandu. Sudah puluhan kali, ribuan kali perasaan takut mampu kubendung, tetapi tidak kali ini. Sebuah lubang di kepala suamiku mengakhiri hidupnya. Bahkan seluruh tumpahan air mata ini tidak akan pernah sanggup menghapuskan kepedihan ini. Teguh, aku bersumpah kematianmu tidak akan pernah menghentikan perjuanganmu. Kematianmu justru akan mengobarkan semangatku. Insya Allah aku ikhlas, Teguh. Sebaik-baik mati adalah syahid.
pejuang Aceh gugur syahid. Duku Ajat, Duku Nyakma, Duku Syahrin, dan masih banyak pejuang lainnya. Bahkan tidak sedikit dari pejuang Aceh yang memilih tunduk pada bangsa Kape. Mereka tunduk setelah anak-anak mereka dan perempuan-perempuan mereka dibunuh dengan keji. Aku tak habis pikir bagaimana mereka bisa melakukan itu. Kami memang hancur, tapi bagiku tidak akan sedikit pun ada kata menyerah. Di balik kebencian itu, aku melihat seorang lelaki yang tegak berdiri, menentang Kape dan para sadaku. Seorang petualang yang tak dapat dikekang namun cerdas dan bijaksana. Ia adalah Teku Umar. Saat itu Teku Umar melamarku. Tentu saja aku menolak lamaran itu. Namun karena ia berjanji akan membantuku untuk meneruskan perjuangan Teku Ibrahim, maka terjadilah pernikahanku atas restu ayahku Nanda Setia. Rakyat menyambut sukacita pernikahan kami. Di mata mereka, aku dan Umar adalah harapan baru untuk perjuangan yang baru. Saat itu situasi Aceh sudah dikuasai oleh bangsa Kape. Mereka bahkan mendirikan benteng yang memagari seluruh kota raja. Mereka bahkan membangun sekolah-sekolah, rumah sakit, dan rel-rel kereta. Namun kehidupan yang diatur oleh bangsa Kape itu berangsur ramai. Tapi bagiku, mereka tetaplah rakyat yang terjajah. Hari berjalan begitu lamban, hingga sampai pada hari yang dinanti. Saat itu, saat matahari belum terbit sepenuhnya, aku, Umar, dan kawan-kawan kembali bergabung dengan seluruh pejuang Aceh. Kami menggempur kota raja setelah berhasil merampas ribuan pucuk senapan dan ribuan peralatan tempur lainnya. Perangan yang memakan kerugian besar bagi bangsa Kape itu berlangsung tahun demi tahun. Sampai pada suatu malam, kebusukan hati datang dari seorang lelaki. Malam itu ia mengabarkan bahwa di benteng Melaboh sedang berjaga seorang jenderal tanpa penjagaan. Tanpa kutaruh curiga, aku menyiapkan perbekalan untuk Umar, Panglaut, dan kawan-kawan. Dan malam hari itu juga, berangkatlah mereka menuju pusat Melaboh. Menjelang siang di tengah terik yang pucat, Panglaut dan kawan-kawan kembali pulang. Namun tak kutemukan sosok yang kucari di antara mereka. Panglaut tertunduk, seolah-olah menghindari tatapanku.
Dua kali sudah aku kehilangan lelaki yang kucintai di medan perang. Dua kali sudah lelaki pemberaniku pergi. Umar, bahkan aku tak sanggup melihat wajahmu untuk yang terakhir kali. Allah bersamamu, Umar. Teguh Umar Said, Teguh Umar Said, kata Junjadi. Enam tahun sudah sejak peristiwa khianat itu. Pada akhirnya, satu persatu dari tubuhku melemah. Jalanku kian lamban. Mataku bahkan nyaris tak dapat lagi melihat. Namun begitu kebencianku pada bangsa KP semakin melekat. Bagaikan penyakit yang tak dapat lagi bisa disembuhkan. Aku tinggal di hutan liar yang kukenal betul setiap jengkalnya. Bisa kurasakan dengan jelas bunyi ranting yang pada diinjak penyusup yang mengkhianat. Bisa ku dengar dengan jelas degup jantung KP yang berdetak kencang sebelum terhunus rencongku. Malam itu kami duduk mengelilingi api unggun. Tiba-tiba aku mendengar sebuah gerakan di balik semak. Aku meminta semua orang untuk berjaga. Namun seketika, semuanya begitu gelap. Semuanya begitu hening. Bang Laut, Bang Laut, Bang Laut, Bang Iya, pada akhirnya Bang Lao terpaksa mengkhianatiku. Pada akhirnya mereka mengasingkanku ke tanah Sunda, jauh dari Nanggronyo.
Saya ditembak. Bagaimana kalau kita menyerang Portugis melewati jalur maritim? Karena seperti yang kita ketahui, Portugis sudah bekerja sama dengan Pajajaran dan kita mempunyai satu kekuatan, yaitu kekuatan maritim Tuhan. Ngapunten Tuhan. Tapi bukankah strategi itu kalau bisa sulit dilakukan? Tidak, kamu keliru. Jangan meremehkan kekuatan maritim dari kerajaan rumah. Kita mempunyai kekuatan maritim yang lumayan hebat dan tentunya Merdeka. sudah saya katakan sebelumnya bahwa kerajaan Pajajaran mempunyai pasukan darat yang sangat kuat dan mereka sudah menguasai medannya. Jadi akan lebih bijak jika kita menyerang melalui laut. Benar kata kamu Fataya. Kita bisa menggunakan kapal niaga agar Portugis tidak terlibat. Kita bisa menyerang besok. Kekuasaan kita. Istriku. Aku akan menyuruh Bang Rekso untuk memimpin perang melawan ke Batam. Besok pagi akan kuperintahkan dia ke sini untuk aku beri komando. Tapi Mas, aku nanti Mas. Tapi Mas, bagaimana dengan Rantasari? Tenang, aku percaya kepada Bang Rekso. Dia pasti akan bisa memegang amanah. Iya Mas, semoga Rekso bisa bermanfaat sama. Udah malam tidur. Besok sang pemimpin, sang bupati Kendal, aku amanahkan amanah ini kepada kamu. Seranglah POC di Batavia sana, bendung Sungai Ciliwung agar mereka kehabisan air. Sekarang pergilah ke Batavia. Kita datangi markas mereka, gebuk mereka di sana. Itu tidak mungkin, mengingat jumlah pasukan mereka yang sangat banyak. Terlebih markas mereka pasti telah dilengkapi oleh persenjataan. Jadi bagaimana? Yang saya tahu, mereka itu tidak kuat untuk bertarung di dalam. Kita jadikan Gua Selarong sebagai markas. Baiklah, kalau begitu kita segera ke sana. Belanda pun sudah bergerak. Siap, siaga! Siap, Jenderal! Melakukan adat Jawa kita. Ya, kita harus melakukan sesuatu. Mari kita satukan semangat kita, para kiai, pedagang, dan seluruh rakyat Jawa. Baiklah, kita gunakan siasat gerilya. Dengan siasat itu kita bisa gunakan hutan sebagai senjata kita. Dengan begitu, Belanda siji-siji bisa kita kalahkan. Ya, setuju. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ayo kita kembali. Ayo. Maaf Jenderal, kami telah melakukan berbagai cara untuk memusnahkan pasukan di Ponorogo itu. Tetapi strategi perang kita selalu saja dikalahkan oleh strategi gerilya mereka. Ya Jenderal, pasukan mereka seperti hantu yang datang dan pergi begitu saja meninggalkan medan perang. Pasukan kita tidak biasa berperang di hutan. Sepertinya kita memerlukan strategi yang baru. Begitu kuatnya mereka. Kalau begitu Letnan, kita gunakan strategi benteng sel-sel. Saya tidak mau melihat ada prajurit kita yang mati. Siap, Jenderal! Hey. Jadi, untuk apa Anda memanggil saya kemari?
kau ingin perdamaian? Ya, tentu saja. Kalau begitu jadilah pasukan. Kita sama-sama menyerang Pangeran Diponegoro. Tidak! Lebih baik aku mati daripada harus memberikan tanda kelahiranku kepada orang-orang rusak dan tidak bertanggung jawab seperti kalian. Baiklah kalau begitu. Bawa dia ke Minahasa. Siap, Jen. Ada apa ini? Lepas! Ada apa? Manggil. Kudengar kau cakap membuat strategi perang. Kebetulan ada perang di Sumatera Barat. Kau bisa menjadi panglima perang di sana. Lalu, apa yang akan saya dapatkan? Mendapatkan kedudukan dan pajak dari setiap kerajaan. Baiklah kalau begitu. Langsung saja, ada apa? Saya kesini ingin menawarkan sebuah negosiasi. Negosiasi apa? Begini, perang ini sudah terjadi sangat lama. Banyak dusun-dusun yang rusak akibat perang ini. Dan saya yakin baik pihak Anda maupun pihak saya telah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk perang ini. Korban-korban yang berjatuhan pun sangatlah akeh. Jadi di sini saya ingin mengeluarkan sebuah perdamaian. Kita bisa berdamai dan menghentikan peperangan ini. Perdamaian? Saya tidak setuju dengan perdamaian. Jadi apa kamu pikir? Ini hanya bisa digali dengan jalan perang saja. Jika itu diperlukan, saya akan lakukan lagi. Baiklah, tapi ingat, kebenaranlah yang selalu menang. Ketika di Penogoro hendak meninggalkan markas Belanda, ia ditangkap oleh pasukan Belanda. Apa ya? Woi. Oi. Akhirnya, Pangeran Diponegoro pun diasingkan ke Manado Dan wafat di benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari. Sementara itu di Ka'bah. Sahabat, akhirnya kau sudah mulai selesai. Mari dilakukan dengan Mari kita berdoa agar kita dapat pulang dengan selamat. Ini tradisi dari leluhur kita. Tapi sabung ayam dilarang oleh Allah. Penyiksaan hewan ini. Mana, Pak? Ada apa ini? Masih sabung. Sabung ayam. Tidak barang. Besok disiapkan alat. Astagfirullahaladzim. Ini kau sebut aku biadab. Lihat saja nanti. Tunggu pembalasanku. Pasukan, singkirkan dia. Hari di sebuah goa. Menyatu dong. Nggak bisa, Mas.
Telah membunuh ayah saya. Aku balas perbuatan mereka. Menjajah penjajah biadab itu. Setelah Sultan Adam meninggal, Belanda menginginkan Pangeran Tamjidillah yang merupakan anak dari Tamjidillah II. Namun rakyat menginginkan Pangeran Hidayatullah karena dia merupakan anak dari Sultan Adam. Saya akan jadi Bunda kemari atas nama rakyat Banjar, atas nama pejuang-pejuang Banjar. Sultan, siapa yang kau maksudkan sebagai pejuang-pejuang Banjar itu? Yang Bunda maksud para rakyat Banjar dan pejuang-pejuang Banjar yang disiksa, ditindas, dan diperlakukan semena-mena oleh penjajah-penjajah biadab itu. Jadi, apa yang kau mau dari Bunda? Bunda bingung. Bunda meminta engkau untuk membantu Bunda dalam melawan penjajah-penjajah biadab itu. Demi rakyat Banjar. Bunda membantu kau lawan para penjajah-penjajah biadab itu. Demi bapakku, demi rakyat Banjar. Mari kita. Hidup untuk Allah, mati untuk Allah. Allahu Akbar. Antasari, jangan kau mati Antasari. Rakyat Banjar